solusi ngoten nggih. Nah, seperti itu. Dibakar, dibuang ke pembuangan sementara dan dibuang ke lingkungan kita sendiri. Nah, bagaimana dengan industri daur ulang? Sebenarnya industri daur ulang ibaratnya membantu sedikit mengurangi sampah plastik ya, tapi itu belum selesai gitu, alias banyak yang pemilahan plastik yang dilakukan seperti tadi bank sampah yang mengangkut sampah kemudian ke produsennya, tetap ada namanya filter, alias dipilih mana sampah yang bisa didaur ulang dan tetap dijadikan sampah dan kemudian dibuang. Nah, proses daur ulang ini tidak sempurna gitu ya. Botol seperti ini dijadikan sedotan dan sedotan ini sudah tidak bisa didaur ulang lagi, alias menjadi sampah seterusnya gitu. Nah, ini sampah yang mencemari lingkungan kita. Ini ada burung yang lambungnya itu isinya penuh dengan sampah gitu. Apakah kita nggak kasihan gitu kalau burung di lingkungannya sendiri tapi ibaratnya terganggu gitu karena perbuatan kita gitu. Ini juga masih burung. Nah, ini ke bawah lagi. Nah, itu kura-kura kan tempurnya biasanya bulat ya. Nah, itu kenapa kayak gitu? Itu dia kemasukan plastik yang akhirnya menghambat pertumbuhannya itu, dan itu menunjukkan plastik itu tidak mudah terurai gitu. Sampai kura-kuranya sebesar ini plastiknya itu nggak mau pecah gitu loh. Makan. Nah, ini juga di tempat pembuangan sementara ini banyak hewan-hewan yang mati karena sampah yang dibuang ke tempat pembuangan. Nah, ini biasanya yang beratnya solusi terdekat gitu dan termudah gitu kita membakar. Tapi kalau Bapak dan Ibu sendiri menyadari baunya itu kan sangat mengganggu ya. Nah, itu tuh bisa menyebabkan banyak penyakit seperti plastik mengeluarkan molekul dioksin beracun yang akan dibawa oleh angin dan hujan dan kembali turun ke bumi dan ke sawah kita, alias kita juga menerima sampah yang menerima efek negatif dari pembakaran sampah tersebut gitu ya. Secara tidak langsung kita itu tidak sadar kalau kita menerima efek buruk itu. Ini masih efek plastik yang kena panas gitu ya. Nah, kalau terlalu sering mencium udara kotor akibat plastik yang dibakar bisa menyebabkan kelainan bayi, kanker, pelemahan tubuh atau sel dan tulang. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Soalnya kan kita setiap hari menggunakan plastik gitu ya. Dan penggunaan tersebut bisa kita beratnya diminimalisir, tapi kan tidak menggunakan plastik gitu ya. Alias kita harus memikirkan gimana sih biar plastik ini tuh biar kita itu tidak memproduksi sampah gitu, alias zero waste gitu. Nah, ya, yang pertama adalah kurangi konsumsi plastik kita. Dan EcoBrick adalah salah satu solusinya gitu. Sebentar saya lihat. Ya, salah satu EcoBrick yang belum dirangkai.
kecil tapi bisa menyimpan sampah plastik yang banyak gitu. Ini beratnya itu lebih dari 200 mili gitu. Kalau dikantongin sampah segini yang belum dijadikan ekobrik sangat banyak gitu. Jadi satu botol ini bisa menampung plastik yang sudah kita gunakan gitu, alias yang sudah siap menjadi sampah gitu. Nah, manfaat dari ekobrik ini menghindarkan plastik dari lingkungan, alias meminimalisir sampah plastik gitu. Kemudian yang kedua, menghindarkan plastik dari pembakaran yang mengakibatkan pengeluaran dioksin dan karbon dioksida. Kemudian yang ketiga, menghindarkan plastik dari industri daur ulang. Kemudian ekobrik ini mudah untuk dibuat tanpa biaya, tanpa mesin, dan siap untuk digunakan sebagai meja, kursi, atau bahkan bangunan yang lain gitu. Nah, kalau membuat ekobriknya itu Bapak Ibu sampun ngertos nggak? Belum nggih. Ini ada cara sederhana yang sangat bisa ditiru. Nah, jadi di satu botol, misal kita pakai botol aqua ini bisa diisi dengan styrofoam kertas nih yang putih gitu. Terusan kantong plastik, terus packaging alias kemasan makanan gitu, misal kopi sasetan atau mie instan ngoten. Terus straws itu kalau tumbas itu es teh yang cupnya putih lah seperti itu. Ini yang namanya straws dan cellophane. Kemudian dari semua ini untuk membuat ekobrik harus dibersihkan gitu. Biasanya dibersihkan itu seperti biasa, dimasukkan ke ember ya mudahnya, terus tinggal biasanya dikasih deterjen sedikit biar lebih memudahkan dalam pembersihannya. Terus kemudian dikeringkan. Ingat, di dalam ekobrik ini harus bersih dan kering gitu. Kalau tidak nanti bakalan ada bakterinya gitu. Yuk. Nah, ini dia merek botol yang bisa digunakan. Salah satunya Aqua, bisa pakai air mineral ataupun botol apapun, alias harus misal satu modul ini tuh jenis botolnya harus sama gitu. Jenis botolnya bisa aqua semua, lem mineral semua, dan seterusnya gitu. Nah, untuk membuatnya, plastik yang tadi sudah kering alias sampah styrofoam, straws itu sudah kering, dipotong kecil-kecil, tidak perlu kecil banget, ngoten nggih. Sama apa itu namanya? Kayu bisa bambu gitu, dipotong sekitaran 40 cm, besarnya sejempol sini aja. Ditekan ke dalam sambil, ibaratnya kok lebih memudahkan nggak usah boten kita tapi diputernya biar nanti mengungsi, biar gampang beratnya memenuhi syarat untuk menjadi ekobrik yang benar gitu. Nah, plastik lembut itu apa sih? Kalau kita baru pertama kali tahu, plastik lembut itu plastik yang seperti ini. Bisa yang warnanya hitam, kantong meres biasa ibu yang warnanya hitam, yang warnanya biru, ataupun yang warnanya merah gitu ya. Yang penting satu warna, terus dimasukkan untuk yang utamanya gitu, biar nantinya selain memadamkan di awal, ini lembut dan mudah untuk diputar gitu untuk memberikan warna. Ini warna-warni punya maksudnya. Kalau mau kasih kresek putih, misalnya mau diseragamkan warna putih, kasih warna ini kresek putih. Kalau mau yang hitam, ini kresek hijau, kelihatan kan ada hijau, biru, hitam dan ini. Nanti kalau mau diseragamkan hijau-hijau semua, putih-putih semua, biru semua, merah semua, putih semua, nah ini tergantung dari bawahnya. Pertama kali kita mau naruh. Iya, betul. Nah, untuk tinggi dari plastik ini minimal 3 cm ngoten
biar ibaratnya padat ngoten, terus ekobrik kita itu benar-benar bagus gitu. Volumenya enggak. Jadi beratnya ini Bu, ekobrik itu beratnya sepertiga dari volume botol. Ya, ini botolnya Aqua yang ini kan 600 mili. Nah, jadi berat ekobrik yang bagus itu minimal sepertiganya berapa? 200 ya, berarti minimal 2 on lah. Satunya itu minimal 2 on. Jadi kalau kurang dari itu nanti ekobriknya kualitasnya tidak bagus. Mungkin nanti kalau dibikin kursi, bikin meja dan sebagainya akan rusak. Tapi kalau dengan padat seperti ini, bahkan lebih di atas 2 on lebih, itu nanti akan lebih berkualitas, akan lebih baik. Betul. Selain seperti itu, kalau kita dengar gini udah nggak bunyi kletak-kletak nonton. Biasanya kalau botol gitu kan suaranya kletak sih. Kalau ibaratnya sudah padat banget dan memenuhi volume sepertiga dari botolnya tadi, sudah tidak bunyi klek-klek lagi. Iya, setelah jadi seperti ini, boleh bisa langsung dirangkai menjadi kursi atau meja, tapi lebih afdolnya kalau ekobrik yang sudah kita buat dengan penuh hati ini didaftarkan ke akun Gobrik. Gobrik niki akun untuk seluruh dunia, alias tetap bisa menggunakan bahasa Indonesia tapi harus mendaftar dahulu gitu. Mbak. Biar ibaratnya terdaftar untuk ekobrik kita dan mempunyai nomor seri dan ibaratnya menunjukkan Indonesia itu semakin berkembang gitu untuk membuat ekobrik alias membantu melestarikan lingkungan gitu. Nah, bangun ini dia kalau ekobrik kita sudah banyak gitu, bisa langsung dibuat seperti ini. Ini namanya modul. Ada ketentuannya untuk modul, bisa ada yang 7, ada yang 7 ekobrik, ada yang 12 dan ada yang 19. Nah, itu tergantung kita mau digunakan untuk apa gitu. Kalau meja dan kursi bisa seperti ini untuk bawahnya, terus ini nanti di atasan ke sini, terus nanti tinggal ditimpa sampai lebih besar segini gitu. Nah, ini dia mau yang untuk merangkai gitu. Kalau ini biasa digunakan seperti dibuat kursi, ini dibuat dudukan, bisa gitu, alias aman kan. Ini segi 6, yang ini segi 6 Bu, ini segi 3. Ya untuk kita sendiri bisa. Ini kalau saya pernah, ini disusul saya pernah loncat-loncat di atasnya saya masih kuat. Ini pakai lem Ibu. Itu lem kaca atau bisa pakai karet bekas ban. Jadi seperti ini. Di lakban bisa. Kalau lakban. Ini bisa juga dirangkai akan lebih lebar, ini bisa. Siapa yang orang besar yang mau nyoba? Ya Bu, ya kan bisa di. Monggo Bu. Saya bahkan pernah loncat-loncat di atas. Biar bisa merasakan duduk di atas ekobrik. Bisa jadi kursi, bisa jadi meja, bisa jadi dinding rumah, bisa jadi gapura. Ini rencananya di sebelah sini piring mau bikin gapura dari ekobrik. 80 kilo. Makanya untuk bisa berfungsi dengan baik, minimal tadi ada sarannya, minimal beratnya adalah sepertiga dari volume air. Biar kuat, biar gak loyo, biar gak goyang. Nah, ini kalau selain dibuat meja kursi, bisa digunakan untuk membuat dinding gitu. Dinding jadinya ini ditata seperti batu bata biasa, tapi batu batanya diganti dengan niki. Nah, ekonomis juga gitu ya kalau kita mau bikin. Ini nggak bisa terorek. Oh, buatnya
kemarin diibaratkan 2000 bungkus mie itu baru bisa jadi satu ekobrik satu botol. 2000 bungkus mie itu satu botol. Jadi potong Botolnya seberapa? ini Botol aqua. Botol ini minimal beratnya itu sepertiga dari volume. Ini volumenya kan 600. Minimal beratnya itu biar memenuhi syarat seperti ekobrik sanggar itu minimal 2 on. Minimal. Lebih besar, lebih bagus, lebih berat. Bagus gitu. Nah itu kalau mau seragam gitu warnanya bisa menggunakan plastik nih instan semuanya gitu. Atau enggak, ini saya di rumah ada yang warna biru tapi saya nggak bawa gitu. Jadi ini plastik ini campur-campur boleh. Kalau kita mau bikin yang warna-warna kesukaan kita, misal biru Kemudian kita lihat isinya. oh boleh. Itu nanti yang Bu, kalau membuat kita pakai sticknya jangan pakai besi, dari kayu atau bambu. Nah ini dibawa oleh Bu Munawroh. Jadi ditopol begitu Bu, ditotol supaya padat. Kalau nggak padat nanti nggak nyampe berat minimal. Nanti ketika didaftarkan di kubrik nggak akan masuk. Jadi ekobrik itu tidak hanya nasional tapi dunia. Dan beritanya Kendal adalah kalau dari kota itu adalah ekobrik terbesar nomor 10 di dunia. Kalau negara Indonesia nomor 3, beritanya seperti itu ya jadinya. Pertama adalah Inggris, kedua Filipina, ketiga Indonesia. Yang peduli terhadap lingkungan yaitu dengan ekobrik. Jadi Kendal itu nomor 3. Nanti kalau orang-orang kauman sudah membuat semua mungkin akan menjadi nomor 2. Geser Filipina mudah-mudahan seperti itu. Terhadap kepedulian terhadap lingkungan terutama sampah plastik. Kenapa? Sampah plastik kita sudah melanglang buana kemana-mana. Ada yang sudah sampai ke Pattaya, Filipina. Bungkus kita sudah sampai sana, bungkus plastik kita. Samslik. Nah, sudah sampai Meksiko. Pernah ada yang sampai Meksiko? Plastik kita sudah sampai sana. Tulisannya tulisan Indonesia, bungkusnya Indonesia. Kalau diekspor biasanya kan tulisannya tulisan Inggris, tapi ini masih belum tulisan Indonesia. Berarti sampai laut ibu-ibu yang buang sampah ke sungai Kendal, sampai ke laut lanjut sampai di Meksiko, sampai di Filipina sana itu sampah kita yang ada di laut. Terkenal Indonesia sampahnya. Gitu. Niki sampahnya plastik yang tadi sudah bersih dan sudah kering gitu dipotong-potong, nggak perlu kecil-kecil segini aja nggih. Terus tinggal nanti masih awal-awal. Sudah ada doa. Ini gawean ini Pak. Iya. Apakah sampah kita mau dibebankan orang Darumono? Udah maksudnya kan kalau buat ini pasti ada waktu. Iya. Bukan itu. Ini kan sampah-sampah kita sendiri. Kira-kira seperti ini ya. Terus kalau tadi Indonesia hebat di urutan ketiga sedunia ya karena kita mendaftarkan ekobrik kita gitu di akun ekobrik tadi. Kalau kita nggak mendaftarkan berarti kita nggak menyumbang nama Indonesia baik di internasional untuk penanggulangan sampah alias perbaikan lingkungan. Oh iya, ini laman web internasional yang Indonesia juga terkenal baik di sini. Kalau mau lihat video pembuatan ekobriknya boleh, saya ada mau lihat. Oke.